Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Selamat hari Minggu, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita saudara. Mari persiapkan hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji-muliakan nama Tuhan, mari kita berdoa saudara. Mari tundukkan kepalamu saudara. Bapa di surga Tuhan, kembali lagi kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kau sungguh sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami menyatakan rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberikan hati kami Tuhan, bahkan jiwa kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Yesus. Kami sangat bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari nyatakan lebih sungguh lagi saudara. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu,
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu Tuhan. Haleluya, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya, kami mau beri yang terbaik bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau, kami mau berikan hati dan jiwa kami untuk Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya, kasih yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan, lebih lagi buat Tuhan. Hanya Dia Raja, hanya Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, Hirarabaya larabasaka larabaya larabasandarabao, Hirarabasandarabayah larabaya larabasandarabaya, Hirarabaya larabaya 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 larabao. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, sorak-sorak sebuah yang terbaik buat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau nyatakan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Kami
Kami mau berikan hati dan jiwa kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saja kami akan mau bersuka cita lebih lagi buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang siap bersuka cita sama-sama, katakan amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Siap bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita mau memuji muliakan nama Tuhan saudara. Katakan tiada terukur. Yes, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Mari bergoyang saudara. Mari berangkat kesukaan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama saudara katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus saja berkatamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sebab panjang lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau. Yesus saja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, ku pun bersorak memuji Engkau. Yesus saja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus saja perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sorak-sorak kebenaran terbaik buat saudara. Amin. Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, amin, dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Mari kita terbang bersama Tuhan saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan saudara. Katakan firman.
firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untukku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan, sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yang bersorak reputasi baik buat Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan, tak terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan terbaik buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terbang bersama Engkau Tuhan. Sebab Engkau firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk ke dalam hadirat Tuhan saudara. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, persiapan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
lagi saudara yang mau tetap setia melayani Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari berikan yang terbaik buat pasangan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sorak-sorak gembala terbaik buat Tuhan. Haleluya. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap melayani Engkau Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap siap melayani Engkau Tuhan. Yesus, apapun keadaan kami tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, baik jemaat-Mu yang bertumbuh Tuhan Yesus dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kalau hari ini boleh ada, kita masih boleh bersama-sama beribadah lewat
channel online yang ada. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita untuk tetap optimis di masa kritis. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sama-sama setuju, kita sama-sama sepakat, hari-hari ini kita mengalami masa yang sukar. Bukan cuma kita secara pribadi, bukan cuma bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sukar. Masa yang sukar bukan hanya karena adanya penyakit COVID-19, tapi masa yang sukar juga terjadi karena dampak yang terjadi akibat hal itu atau penyakit itu. Krisis ekonomi sedang mengancam di depan mata kita. Hari-hari ini juga banyak dari sebagian dari kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mungkin harus dicutikan tanpa dibayar, dan banyak hal boleh terjadi, yang berjualan pun terganggu, dan itu semua kita ngalamin. Baik yang kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, bahkan para pebisnis pun mulai stres. Kenapa? Karena hari ini ekonomi mulai berjalan lambat, kerugian mulai terjadi, dan banyak hal yang tidak enak boleh terjadi. Kita sama-sama sepakat hari-hari ini adalah masa yang sukar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa keadaan akan selalu mulus-mulus saja. Tapi satu janji Tuhan bagi setiap kita, Dia akan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya dan hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 bicara tentang keadaan janda Sarfat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita mungkin sudah beberapa kali membaca tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Namun biar pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan dan kita belajar lagi lewat kebenaran firman Tuhan, agar setiap kita bisa tetap optimis di masa sukar, bahkan di masa yang kritis. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, ayat yang 7. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan engkau. Ralat, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum, kata Elia. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, lalu ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan benar. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kita berhenti dulu sampai ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Janda di Sarfat bersama anaknya sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bahkan saya boleh simpulkan, bukan lagi sulit, bukan lagi sukar, tapi berada dalam masa kritis. Kenapa masa kritis? Karena pengharapannya jelas ditulis itu. Dia sudah punya sedikit tepung yang mau diolah, dia makan, lalu setelah itu dia mati. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Mungkin kita juga sedang ada di masa yang sulit, kita ada di masa yang sukar, atau bahkan Bapak Ibu Saudara sedang berada di masa yang kritis sekalipun. Firman Tuhan hari ini boleh kita dengar dan kita belajar dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mungkin ada juga yang baik-baik saja, ada juga yang masih aman-aman saja. Tapi ketahuilah,
keadaan hari-hari ini, dampak akibat COVID-19 bukan dampak yang sebentar. Diperkirakan krisis ekonomi bisa berjalan sampai tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Tentunya kalau Anda mungkin hari ini masih baik-baik saja, tapi masa yang kritis, masa yang sukar, masa yang sulit bisa juga datang kepada Anda. Maka dari itu, firman Tuhan boleh kita dengar siang hari ini, pagi siang hari ini, dan kita boleh belajar sama-sama untuk tetap optimis di masa kritis. Mari kita belajar dari janda Sarfat. Kita perhatikan ayat 12, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Janda di Sarfat berkata kepada Elia seperti ini, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu perhatikan, dalam masa yang kritis sekalipun, janda di Sarfat tetap bisa melihat, tetap bisa memandang bahwa masih ada sedikit peluang. Mari kita belajar dari janda di Sarfat. Apa yang harus kita pelajari untuk tetap optimis di masa kritis? Yang pertama adalah kita harus melihat dengan jelas apa yang masih ada pada kita. Seringkali dalam masa yang kritis, dalam masa yang sulit, kita terlalu menghabiskan tenaga berpikir atas apa yang belum kita miliki atau yang kita tidak miliki. Tapi mari kita coba refresh kembali Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mungkin kita di masa yang sulit, kita mungkin di masa yang sukar, atau bahkan di masa yang kritis. Tapi coba perhatikan apa yang masih ada padamu. Apa yang masih ada pada setiap kita, yang masih Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau mungkin ada yang berkata, oh saya gak punya apapun. Mari coba renungkan kembali. Saya percaya Tuhan masih memberikan sesuatu yang boleh Anda pegang hari-hari ini. Apa sih yang bisa kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara? Saya mengambil hal yang paling sederhana. Kalau engkau berkata tidak punya bahan makanan, harta benda atau apapun, ada satu yang masih engkau punya. Kalau engkau menonton tontonan ini, engkau masih punya tenaga, engkau masih punya kesehatan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan dititipkan kepada Anda. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan memandang apa yang kau tidak punya. Tapi saat engkau masih ada hari ini, masih hidup hari ini, masih punya tenaga, masih punya kekuatan, artinya masih ada harapan, masih ada peluang yang masih bisa kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Janda di Sarfat melakukan satu sikap yang luar biasa. Dalam keadaan yang kritis, dia tahu dia cuma punya sedikit, tapi dari yang sedikit dia tetap melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa masih ada tenaga, masih ada sedikit berkat, yang itu adalah sebuah kebaikan Tuhan, sebuah mujizat dari Tuhan. Kita harus membuka mata akan apa yang masih bisa kita lakukan dengan segala macam sumber daya seminimal mungkin yang masih ada. Itulah sikap optimis di masa kritis. Bukan menghabiskan energi terhadap apa yang gak ada, tapi kita memfokuskan, oh saya masih punya apa? Apa yang masih bisa saya lakukan hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini boleh berjalan, tapi kita tetap harus bisa bertahan. Kita harus tetap bisa survive. Kita harus bisa mampu melewati semua ini. Karena bersama Tuhan Yesus, kita pasti sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya setiap kita untuk memiliki pandangan positif, melihat kekuatan bukan kelemahan. Itu yang pertama, melihat dengan jelas apa yang masih ada pada kita. Bukan menghabiskan energi, bukan mengeluh terhadap apa yang gak kita punya hari-hari ini. Saya percaya setiap kita pasti Tuhan mampukan untuk melewati masa-masa kritis yang hari-hari ini kita sedang alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dengan benar ayat 12. Di situ setelah dia berkata kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah itu janda itu berkata kepada Nabi Elia, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku
dan bagi anak. Perhatikan dengan benar Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa yang kritis dengan sumber daya yang sangat minim, janda di Sarfat mengambil keputusan untuk tidak malas bergerak dan tidak malas bekerja. Hari-hari ini bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih berputar dengan kemalasan, berputar dengan kebingungan? Ataukah Anda sudah mengambil keputusan untuk saya mau bergerak apa ya? Saya bisa bekerja apa ya? Jelas dikatakan, dan aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu seorang adik rohani sharing kepada saya bagaimana keadaan di pekerjaannya sangat amat tidak baik. Tapi dia bersyukur masih kerja. Bahkan dia merupakan seorang wanita yang harus bekerja di lapangan atau keluar kemana-mana. Dia takut akan terpapar COVID dan sebagainya. Dia bekerja di bidang kontraktor. Tapi di akhir ceritanya dia mengatakan, kok hari ini benar-benar masa yang sulit. Kenapa? Karena sejak bulan kemarin gajinya dipotong 70% Bapak Ibu Saudara. Di awal dia mengakui, dia mulai bingung gimana. Banyak kebutuhan, tapi juga keadaan hal ini sedang terjadi. Dan gak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara. Dia juga gak bisa mengambil keputusan buat mending berhenti kerja. Enggak. Karena bersyukur hari-hari ini masih bisa kerja. Walaupun gajinya harus dipotong 70%. Dia menyampaikan pada saya, kok aku mulai belajar dari internet. Apa yang bisa aku lakukan? Aku mulai refresh lagi. Aku punya kemampuan apa? Dia melihat apa sih yang masih dia bisa lakukan? Sumber daya apa yang masih bisa diolah? Bapak Ibu Saudara, dia mulai membuat makanan cemilan Bapak Ibu Saudara. Hal yang begitu sederhana. Dia kemas dalam kemasan plastik kemudian dijual secara online. Dan dahsyatnya adalah Tuhan memberkati orang yang mau melakukan bagiannya dengan baik. Cuma syaratnya adalah yang pertama, Anda harus buang gengsi Bapak Ibu Saudara. Seringkali gengsilah yang membuat kita untuk malas bergerak atau malas bekerja. Hari-hari ini buang gengsi Bapak Ibu Saudara. Tapi mari lakukan segala sesuatu seperti untuk atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini keadaan yang sulit Bapak Ibu Saudara. Udah bukan waktunya lagi untuk kita gengsi-gengsi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai belajar untuk kreatif. Gak bisa hari-hari ini kita diam-diam aja. Engkau harus belajar. Kalau mungkin engkau bilang belajar sama siapa, banyak keterbatasan. Banyak seharian ini sumber online begitu di mana saja. Segala macam resep, segala macam tips. Bahkan mungkin kalau Anda bingung, engkau bisa bertanya sama sesama rekan kita yang dalam Tuhan, diskusi sama Bapak Gembala, minta saran. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus mencontoh seperti janda di Sarfat. Untuk tidak malas bekerja, tidak malas bergerak. Maka saya percaya Tuhan akan memampukan kita melewati masa kritis yang hari-hari ini kita alami. Yang percaya katakan amin. Dua hal ini merupakan dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menghabiskan energi waktunya untuk mengeluh atas apa yang tidak dia punya. Apalagi mengeluh atas apa yang masalah, gak kerja, dikurangin. Tapi mari alihkan semua energimu, fokusmu, berdoa, tanya Tuhan, sambil belajar, sambil bergerak. Lihat peluang yang ada. Oh Tuhan, Engkau mau buat apa sih? Apa yang harus kulakukan agar Engkau bisa memberkatiku luar biasa Tuhan, lewat wadah yang aku usahakan. Kalau engkau yang masih bingung hari-hari ini, selain engkau tetap belajar, pasti kuncinya adalah berdoa, tanya Tuhan. Minta ide kreatif apa? Minta tuntunan Tuhan. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Baca kebenaran firman Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya saat engkau melakukan poin yang pertama, memandang apa yang masih bisa engkau lakukan, dan engkau tidak malas bekerja, tidak malas bergerak, maka Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa yang kritis. Mari kita tetap optimis di masa yang kritis. Mari kita lanjut baca Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai 16. Saya lanjutkan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut.
Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Kita masuk poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perhatikan ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Di sini jelas dikatakan ya, di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 15 kita melihat kita harus bergerak dalam ketaatan dalam firman Tuhan. Engkau sudah melihat, bisa lakukan apa? Minta ide kreatif dari Tuhan, melihat sumber daya yang masih yang ada yang apa. Tidak malas bergerak, tidak malas bekerja. Tapi poin ketiga, ini poin yang paling krusial. Engkau harus bergerak dalam ketaatan dalam firman Tuhan. Dan seperti janda di Sarfat, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kenapa dia bisa percaya? Kita bisa tahu dia percaya dari mana? Karena dia melakukan tepat seperti firman yang dikeluarkan dari mulut Elia. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Elia. Artinya apa? Dia percaya akan firman Tuhan. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bergerak dalam ketaatan dalam firman Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin Anda bertanya hari-hari ini, pemeliharaan Tuhan yang mana yang buat hidup saya? Bapak Ibu Saudara coba perhatikan benar. Kalau ada tiba-tiba seseorang yang kirim bantuan, itu pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin bukan cuma bantuan, ada seseorang, rekan, apapun itu, dari nonton TV, engkau udah dikasih hikmat sama Tuhan. Tiba-tiba ada saran, ada ide atas apa yang harus engkau lakukan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bergerak dalam ketaatan kepada firman. Apa artinya bergerak dalam ketaatan terhadap firman? Melakukan semua usaha yang kita lakukan dalam rambu-rambu firman Tuhan. Apa itu? Tentunya kita harus melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Apa yang nyatanya lagi? Engkau tidak nipu, tidak merugikan orang lain. Itu artinya engkau bergerak dalam ketaatan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa tetap optimis di masa kritis. Saya akan simpulkan ada 3 poin hari ini buat kita tetap bisa optimis di masa kritis. Yang pertama, kita harus melihat apa yang masih ada pada kita, bukan yang tidak ada. Pasti Tuhan masih percayakan, mungkin sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari yang sedikit bersama Tuhan, kita sanggup cakap melakukan perkara yang besar. Yang kedua, tidak malas bergerak, tidak malas bekerja. Kita harus bergerak, bekerja, melakukan apa yang jadi bagian kita dengan baik. Karena itu nanti Tuhan akan memberkati lewat apa yang kita kerjakan. Dan poin yang ketiga yang paling penting, kita harus tetap percaya ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya akan selalu nyata buat orang-orang yang hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya pada pemeliharaan Tuhan dan bergeraklah
dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Saya rindu setelah masa-masa ini boleh berakhir, saya percaya akan mendengar kesaksian demi kesaksian dari Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita melewati masa sulit, masa sukar, bahkan masa kritis yang hari-hari ini terjadi dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Dan kita percaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Kami percaya semua hal boleh terjadi dalam izinnya Tuhan. Semua hal terjadi dalam otoritasnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar hari-hari ini kami boleh terus semakin mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami hari ini mau belajar Tuhan, untuk tidak mengeluh, untuk tidak terus komplain Tuhan terhadap masa-masa sulit yang sedang terjadi. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau kembali melihat apa yang Tuhan sudah percayakan walaupun sedikit. Dan kami terus mau bergerak, tidak malas bekerja, tidak malas untuk bergerak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melangkah dalam ketaatan dalam firman Tuhan, dan kami percaya pemeliharaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang hari ini menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, mereka yang memerlukan kekuatan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang memerlukan pertolongan, kami percaya pertolongan dari Engkau tidak akan pernah terlambat. Mereka yang hari-hari ini perlu penghiburan, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Bahkan mereka yang hari ini memerlukan ide kreatif Tuhan, Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus beracara lewat hidup mereka. Setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan, maka Tuhan memberkati dan akan membuat mereka kreatif dalam ide yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus mengandalkan Engkau di masa-masa kritis ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap percaya, berdoa, lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman sepekan GBI Miracle Service Tang City CK5. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang dan selamat bergabung. Selama masa pandemi COVID, ibadah dialihkan menjadi ibadah online setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu menghubungi kami lewat sosial media yang ada atau WhatsApp ke 0817783899. Bagi yang rindu tetap memberi persembahan, silakan transfer via nomor rekening yang ada di layar. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih dimanapun kau berada, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Syakaralah batakaralah basi. Purapatakaralah basangkaralah basi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Mari yang percaya, yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Pastikan saudara terberkati hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.